maju terus pantang mundur. Di bawah langit senja mimpi-mimpi mencuat luhur. Kami pasukan Garuda, bulu baja tak mudah pudar. Segelintir asa jadi langkah gagah berkobar. Piala AFF tahun ini benar-benar punya cerita tersendiri. Yap, entah publik yang makin sadar atau emang gak ada perubahan, Piala AFF kini benar-benar dianggap sebagai turnamen tarkam berlevel Mortal Kombat. Tentu masih teringat jelas gimana ringan kakinya pemain Myanmar yang jelengkat kepala Arkan Kakak, atau tindakan membahayakan dan tolol dari pemain nomor 2 Myanmar ke Marcelino. Bahkan terbaru ada sebuah video yang menunjukkan kalau muka Asnawi sampai bonyok akibat ulah pemain Myanmar. Sesuatu yang kemudian ditanggapi serius oleh PSSI, di mana Pak Erik beserta Pak Arya sepakat sangat kecewa dan marah atas beragam tindakan kasar yang terjadi. Gak cuma itu aja, secara tersirat, Pak Erik jelas akan menunjukkan sikap ketegasan apabila hal ini masih terjadi karena bagaimanapun keselamatan pemain adalah nomor satu. Sesuatu yang kemudian membuat pihak AFF kelabakan dan berjanji akan memperbaiki ini semua. Namun yang jadi pertanyaan, ngapain aja woi selama ini? Kan gitu. Jalan tak pernah henti berlari. Garuda di dadaku kini dalam diabadi. Garuda terbang tinggi menembus langit biru. Harapan tak terhenti walau bercahaya. Harus diakui, setelah kita semua terbiasa melihat Indonesia tampil di level tertinggi Asia, lalu mendadak disuruh melihat lagi turnamen Piala AFF, rasanya jadi aneh gimana gitu. Yap, standar tinggi yang selama ini udah terbentuk seketika runtuh ketika melihat permainan di Piala AFF. Memang untuk Indonesia, tim ini masih terbilang baru sehingga wajar kalau masih banyak kesalahan. Tapi yang jadi sorotan adalah gaya main tim-tim ASEAN yang modelan tarkam. Seperti nggak pernah berubah dari masa ke masa. Ditambah, maaf-maaf aja nih, kesenjangan fasilitas antara satu negara dengan negara lainnya. Ya, membuat turnamen banyak disebut sebagai turnamen Mortal Kombat. Walaupun dari sisi jumlah gol, di pekan pertama cukup banyak yang tercipta, terutama melalui Thailand serta Vietnam. Garuda terbang tinggi menembus langit biru. Harapan tak terhenti walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke semangat menyatu padu. Kami pasukan Garuda berlari asa tertinggi. Tahu Garuda terbang tinggi menembus langit biru. Harapan tak terhenti walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke semangat. Yap, salah satu hal yang bikin turnamen ini banyak mendapatkan cibiran tentu saja gaya bermain ala Shaolin Soccer, terutama yang ditunjukkan oleh tim-tim non-unggulan, seperti Timor Leste, yang meskipun kalah 10-0 tapi berhasil memakan satu korban, yakni Ben Davies yang kabarnya harus absen sampai semifinal lantaran cedera ankle. Dan tentu saja yang paling ngeri serta masih teringat jelas adalah cara bermain Myanmar yang udah bapuk kasar pula. Yap, melihat semua itu tentu membuat PSSI mulai harus memikirkan kembali, terutama saat menurunkan pemain yang selama ini jadi langganan timnas utama untuk round 3. Karena sudah pasti, pemain seperti Marcelino, Asnawi, Arhan, dan Rafael Strike kedepannya akan jadi incaran tim-tim lawan buat mengalahkan Indonesia. Dan publik tanah air sangat khawatir mereka semua akan sengaja dihajar kalau bertemu Vietnam yang emang punya dendam kesumat sama Indonesia. Jelas melihat gimana kemarin Myanmar yang secara sejarah rivalitas nggak panas-panas amat sama Indonesia, bisa sampai ngungfu muka Arkan Kakak, gajul bola ke kepala Marcelino. Sampai terbaru ada video yang memperlihatkan Asnawi mukanya ampe bonyok gitu. Tentu rasa khawatir dari publik kepada semua pemain timnas, terutama keempat pemain senior tadi jadi benar adanya. Terbang tinggi menembus langit biru. Harapan tak terhenti walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke semangat menyatu padu. Kami pasukan Garuda berlari asa tertinggi. Tahu Garuda terbang tinggi menembus langit biru. Harapan tak terhenti walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke semangat menyala tak terhenti.
Sementara itu menanggapi ini semua, Pak Arya Sinulinga mengaku sangat kecewa dan khawatir dengan segala apa yang dialami pemain timnas di Piala AFF kali ini. Baginya, baik dari sisi teknis maupun non-teknis segalanya harus bisa diperbaiki. Karena baru match pertama, udah ada cukup banyak kejadian yang sama sekali nggak enak untuk disaksikan. Menurut beliau, setiap pemain harus saling menjaga satu sama lain, karena bagaimanapun, mereka sama-sama cari makan dari bola. Kita sedih gitu ya, kok masih ada yang seperti itu pertandingan permainan. Kan main bola itu masa depan pemain. Mereka harus berpikir bahwa mencederai pemain itu sama seperti mencederai dia juga gitu. Itu kan bisa mematahkan karir orang, memutus karir orang gitu. Itu kan penghasilan orang juga gitu. Ya kami berharap kita bangunlah suasana pertandingan yang fair play di ASEAN gitu, di Asia Tenggara ini gitu. Jadi kita kecewa dengan permainan kasar yang dibuat oleh teman-teman dari Myanmar gitu. Kami berharap, tapi kita nanti waktu di tuan rumah jangan begitu lah. Kita tetap baik aja. Kan kita berpikirnya ini pemainnya jangan dicederai. Bahaya loh, itu kan masa depan dia. Ini bukan soal sentimen kebangsaan apa enggak gitu. Jangan buat. Di sisi lain, Pak Erik diketahui juga merasa sangat marah dan akan mengkomunikasikan ini secara langsung ke pihak AFF, terutama sudah pasti melayangkan protes keras. Ya Pak Erik, dari gesturnya tampak memancarkan aura kemarahan, kekecewaan, serta kekhawatiran terkait tindakan kasar dan membahayakan pemain Myanmar ke Indonesia. Baginya, kalau sepak bola ASEAN mau maju, ya harus berbenah. Kemarin melaporkan saya bahwa ada beberapa kejadian yang seperti tim official akan melakukan protes supaya game-game ke depan itu lebih baik lagi. Saya melihat kemarin ketika saya menyaksikan di televisi, kebetulan saya ada rapat, ya memang ada kejadian misalnya seorang pemain menendang bolanya dengan sengaja ke kepala Marcelino. Saya rasa kembali kan semua pemain ini kan ingin berprestasi dan mencari nafkah di sepak bola. Ya kenapa harus mencederai pemain lain? Kan sama-sama memberikan yang terbaik dan sebagai pemain profesional gitu. Jadi hal-hal seperti ini ya saya sampaikan, saya mendukung, saya bersama tim dan bersama pemain untuk memastikan hal-hal ini bisa dikurangi lagi. Yap, terkait apa yang diutarakan oleh Pak Erik maupun Pak Arya memang sangat bisa kita pahami. Karena sebagai turnamen besar di kawasan ASEAN, harusnya bisa jadi ajang terbaik untuk mengembangkan potensi pemain-pemain di ASEAN. Tapi masalahnya, dari dulu hingga sekarang, nyatanya masih gitu-gitu aja, terutama soal gaya main. Banyak tackle kasar, kaki dengan entengnya nyangkut di kepala, dan lain sebagainya. Yang sayangnya oleh pihak AFF, mungkin itu dianggap sebagai seni. Seni mbahmu dancer. Kalau seni itu adu skill atau adu taktik, bukan adu kungfu dengan niat mencederai. Ingat, zaman semakin maju ya, dan sepak bola semakin modern. Kalau AFF masih gitu-gitu aja, ya udah jangan salahkan Indonesia kalau misal timnas senior Indonesia nggak akan pernah ikut lagi turnamen ini. Biarin kayak Australia yang ikut cuma tim kelompok umur aja. Sedangkan tim senior cukup fokus bertarung di level Asia. Karena ya gimana Indonesia ini mau maju, dan harapannya kan tim-tim ASEAN lainnya juga bisa maju. Sehingga nggak akan terjadi kejomplangan yang jauh antara tim ASEAN dengan tim-tim besar Asia. Tapi kalau mereka nggak mau diajak maju, ya udah kita mau caw sendiri aja, kasarannya gitu. Harapan tak terhenti walau badai membiru, dari Sabang sampai Merauke semangat menyatu padu, kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu langit biru, harapan tak terhenti walau badai membiru, dari Sabang sampai Merauke semangat menyatu padu, kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu Di sisi lain, mendengar dan melihat kemarahan dari PSSI, diketahui kalau pihak AFF seketika cukup panik apalagi soal rumor Indonesia bakal cabut dari Piala AFF.
Tentu saja, sebagai sumber cuan terbesar, akan sangat rugi bagi AFF apabila Indonesia nggak ikut main. Karena semua juga tahu, tim Garuda sedang banyak disorot. Dan kayaknya semua sepakat, kalau nggak ada Indonesia, mustahil Piala AFF bakal mendapatkan atensi lebih khususnya dari media-media internasional. Ya gimana? Sarana prasarananya gitu, plus mainnya modelan Mortal Kombat, plus Shaolin Soccer. Mana ada yang mau nonton, kan gitu. Untuk itu, dikutip dari ASEANFootball.org, Presiden AFF, Kiev Samet, mengaku sangat sedih setelah mendapatkan kabar dan teguran dari PSSI. Kami sangat sedih menerima berita dari PSSI, tapi kami sepenuhnya memahami dan berempati dengan Timnas Indonesia. Kami percaya bahwa kesehatan dan keselamatan semua orang adalah yang utama, ucap Kiev Samet. Lawan semua rintangan, tak kenal arti rasa letih. Jiwa-jiwa kuat, bercahaya pada purnama gigi. Harum bumi pertiwi menyusup dalam darah juara. Gemuruh dalam dada, cita-cita membara. Terjal jalani jalan, tak pernah henti berlari. Garuda di dadaku kini dan diabadi. Garuda terbang tinggi, menembus langit biru. Harapan tak terhenti, walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu. Kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu Yap, terlepas dari apapun, semoga di laga-laga selanjutnya semuanya bisa berjalan lebih baik. Ya, kalau main keras itu lumrah dalam sepak bola. Tapi kalau orang yang ada otaknya, pasti bisa bedain mana main keras, mana main kasar. Dan tujuannya bikin cedera lawan. Dan untuk pihak AFF, please banget, jangan cuma omdo alias omong doang. Ingat, ajang ini tuh gak masuk kalender FIFA. Jadi semisal Indonesia mau out, ya gak ada pengaruh apa-apa. Sesimpel itu. Justru kalianlah yang akan rugi jika Indonesia sampai beneran jauh dari turnamen Mortal Kombat ini. Maka dari itu, benahi semuanya dengan maksimal. Mulai dari aturan, sampai standar sarana prasarana yang ada. Emang bener aturan yang baru ini bisa bikin tim-tim kecil ngerasain jadi tuan rumah. Tapi kalau mereka sendiri nggak mampu, ya jangan dipaksain juga. Yang ada malah melas nantinya. Contohnya ya Laos yang diprotes abis-abisan sama Vietnam gara-gara ruang gantinya udah sempit, kursinya kursi kondangan, plus dikasih gantungan baju 10.003. Dan lapangannya, aduh, bahkan tuan rumah Laos aja pemainnya kesulitan kontrol bola gara-gara rumputnya jelek. Lalu buat Myanmar, lihat deh, ruang tunggu preskon kalian kayak apa? Gak usah tersinggung. Buktinya ada kok, mana molor pula jadwalnya. Kemudian soal lapangan, menurut Pak Sumarji, aduh parah banget, terutama ya soal lapangan latihan. Maka gak kebayang reaksi kaget seperti apa yang akan ditampilkan pemain seperti Michael Kers, Chase atau Kevin Dix, dan pemain-pemain diaspora lainnya melihat fasilitas dari tim-tim di AFF ini. Gak usah jauh-jauh lihat Rafael Strike, yang kelihatan banget kagetnya dengan pengalaman baru yang ia dapat di Piala AFF. Intinya, kalau AFF gak mau berbenah, ya udah bye-bye, sesimpel itu. Memang di turnamen ini udah ada VAR, plus wasitnya adalah standar FIFA. Tapi kalau tempatnya nggak memadai, ya lihat sendiri. Kemarin VAR di Myanmar blas nggak ditayangin. Murni soal keterbatasan tempat. Jadi gimana menurut kalian? Kalau Mimin pribadi sih, jika nggak ada perubahan yang progresif, ya udah mendingan kayak Australia. Timnas seniornya fokus di level Asia dan biarkan tim junior aja yang ikut Piala AFF level kelompok umur. Ingat, selama AFF nggak masuk kalender FIFA, jadi nggak ada ruginya Indonesia senior nggak ikut Piala AFF. Bukannya sombong atau provokatif, tapi ini semua semata-mata karena Mimin merasa nggak ada manfaatnya jika ikut turnamen yang terkesan hanya cari ramai dan gengsi semata. Ingat, ini cuma pendapat ya, dan kalau ada yang nggak setuju, bebas-bebas aja, kan gitu. Kita Garuda. dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu. Kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.